masih bisa mendengar suara saya yang tidak merdu ini ya. Apa sih? Ya kalau merdu saya nggak jadi guru ya, saya udah jadi Indonesian Idol mungkin di season 1 saya udah menang mungkin ya. Atau di Indonesia Got Talent gitu ya. Saya udah menang tapi karena suara saya pas-pasan, jadi saya nggak ikutan. Oke, nah kalau masih ingat kita udah belajar tentang kesebangunan, intinya tentang skala. Skala itu panjang model dibagi panjang sebenarnya sama dengan lebar model, lebar sebenarnya, tinggi model, tinggi sebenarnya. Ya. Skala itu ukuran peta dibagi ukuran sebenarnya, dalam senti ukuran peta sebenarnya juga senti juga gitu ya. Jadi kalau dalam kilometer ubah dulu ke senti, makanya di sini harus bisa kucing hitam dalam mobil, bla 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 gitu kan. Ada yang bilang dia si centil mondar-mandir, itu bebas, yang penting harus tahu mengkonversi kilometer ke senti, senti ke kilometer, ke meter dan kawan-kawannya. Nah, ini kita udah contohnya. Kemudian foto ini sering keluar ya. Skala jelas itu bab utamanya. Kemudian foto ini sering keluar. Jadi pahami baik-baik. Kita udah semua contohnya. Dua segitiga dikatakan sebangun kalau panjang sisi yang bersesuaian, perbandingan sama gitu ya. Ini 8, ini 4, 10, 5, 6, 3. Jadi dia memiliki perbandingan yang sama. Sudutnya sama besar pasti, kalau ini 90-90, ini 30-30 gitu ya. 60-60, ini 37, di sini contohnya 3. Kok Pak 37 sih, kok tanggung banget, kenapa nggak 60, nggak 40 gitu ya. Kenapa 37? Nah ini mungkin di SMA nanti akan terjawab, terjawab ke, apa teh, kalau orang itu teh, penasaran. Nah, akan terjawab penasaran. Rasa penasarannya nanti mungkin di kelas 10 ya. Insya Allah. Dua sisi bersesuaian perbandingannya yang sama, sudut yang diapit sama besar. Jadi kalau ada dua sisi perbandingan sama, sudutnya itu akan sama besar. Jadi kalau di sini 37, maka ini juga 37 akan sama besar sudut yang diapit. Terus kita juga sudah latihan soal segitiga gitu kan, panjang segitiga yang kecil dibagi panjang segitiga yang besar, maka akan sama juga seperti ini. Pokoknya kalau masih ingat, nih 2 minggu yang lalu, karena minggu kemarin kita tidak ada pertemuan. Nah, ini juga kita sudah dibahas, ini sudah menjawab semua. Segitiga yang berbagai macam ya. Nah, trapesium juga kita sudah. EF gitu ya, sama dengan AE dikali CD, kemudian ditambah ED dikali AB, dibagi AE tambah ED, atau panjang semuanya. Ini sering keluar. Ya, ini sering keluar. Sering parah ya. Kemudian rumus air mancur juga sering keluar. AD kuadrat, DB kuadrat, DC kuadrat, AC kuadrat, CD kuadrat, CB kuadrat. Ini rumus air mancur. Dua bangun yang kongruen dikatakan, nah kalau kesebangunan dia ada skala, diperbesar diperkecil, tapi kalau kongruen itu sama persis ukurannya. Ya, jadi tidak ada perbedaan ukuran, sama persis, namanya kongruen. Ya, pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut yang bersesuaian sama besar. Di sisinya sama semua itu kongruen. Dua sisi atau sisi sudut sisi ya, itu juga kongruen. Sisi sudut atau sudut sisi juga kongruen. Maksudnya tuh yang sama gitu ya. Sisi sudut sisi juga sama. Sudut sisi sudut itu juga kongruen. Nah, kemudian ada perbandingan yang khas kalau sudutnya 30 60, di mana yang depan 30 perbandingan selalu berarti ini 2. Bentar kok. Oh, ini 2, ini 1, ini akar 3 ya. Kalau depan yang 30, ini 1,
ini 2, ini akar 3. Jadi kalau yang depan 33 cm, maka yang miringnya 6 cm, yang sampingnya 3 akar 3. Ini dihafalin aja. Walaupun ini ada asal-usulnya, tapi hafalin aja. Karena asal-usulnya insya Allah di SMA nanti diajarin. Nah kalau 45 pasti 1 akar 2. Jadi kalau 10 berarti 10 akar 2. 5 berarti 5 akar 2. Selalu seperti itu ya. Nggak mungkin. Ya, namanya nanti di SMA itu trigonometri. Nah, kita udah semua. Sekarang saatnya kita latihan soal. Sudah siap semua? Widih, mau apa gitu ya? Iyalah, pokoknya kita harus siap. Karena kita hari ini akan latihan soal. Oke. Nomor 1, pasangan berikut dikatakan sebangun. Sebangun itu bukan kongruen ya. Beda ya. Maka yang pasti sebangun kecuali, nah, yang pasti sebangun kecuali yang mana? Saya tanya atau mau jawab? Di sini semuanya pasti sebangun, tapi ada yang belum tentu sebangun. Ngerti maksud soalnya? Ngerti atau tidak? Rahmi, jawabannya yang mana Rahmi nomor 1? Oke. Mahesara, tapi Mahesara nggak ada mic ya. Oh iya, semuanya nggak ada mic ini ya. Bunga terakhir. Ada yang bisa pakai mic? Ya udah sih Pak, chatting aja. Chatting Mas saya harus lihat di sini, bukan apa-apa nih. Saya lagi jalan Pak, nggak bisa bersuara tuh Hadaya. Mahesara nggak ada, Hana juga nggak ada. Oke, ada yang bisa jawab nggak nih? Di chatting coba. Apa masih bingung? Oke ya. Kita lihat definisi sebangun. Hana. Nggak ngerti soalnya Pak, bingung. Oke. Jadi kalau masih ingat sebangun itu apa? Tebel gila ya. Ini aja deh. Sebangun itu apa sih? Sebangun itu intinya bentuknya sama. Bentuk pasti sama. Semua yang kongruen itu sebangun, tapi kalau sebangun belum tentu kongruen. Ya, bentuk pasti sama, tapi skalanya sebangun itu skalanya bisa beda. Boleh sama, boleh. Maksudnya gimana, Pak? Contoh, 2 lingkaran. Lihat ya, pemirsa dan penonton dimanapun Anda berada. Emang ada yang nonton, Pak? Ini kan nonton ya. Oke, ke Rahmi deh yang ada mic-nya. Wah, tau gitu saya nggak usah pakai mic gitu ya Rahmi ya. Ini Rahmi. Bentuknya sama nggak Rahmi? Halo? Bentuknya ini? Bentuknya sama-sama lingkaran? Yang lingkaran kiri dan kanan? Sama. Sebangun itu bentuknya sama. Ini sama-sama lingkaran. Pak, tapi yang kiri lebih besar. Yang kanan lebih kecil. Tapi bentuknya sama. Itu namanya sebangun. Kalau kongruen, ukurannya sama. Jadi selain bentuknya sama, ukuran pun sama. Itu kongruen. Tapi kalau sebangun, yang penting bentuknya sama. Mau lebih besar, lebih kecil, itu tidak masalah. Jadi yang lingkaran nih, 2 lingkaran, sebangun atau enggak nih? Siapapun yang mau jawab lewat WA boleh. Sebangun atau enggak ini kalau lingkaran? Sudah? Pasti sebangun. Ya, sudah pasti sebangun. Kenapa? Karena syaratnya sebangun, bentuknya sama.
Ukurannya beda kek, ukurannya sama, yang penting bentuknya sama, itu sebangun. Jadi sebangun itu bentuknya sama. Jadi nomor ini ya pasti betul. Tapi yang ditanya salah, yang salah. 2 segitiga sama sisi. Ya, perhatikan baik-baik pemirsa dan penonton dimanapun. Nah, sama sisi nih. Pasti sebangun nggak kalau sama sisi? Kalau ini 3, ini 3, ini 3, misalnya ini 6, ini 6, ini 6. Beda skalanya, tapi bentuknya sama. Tapi satu kecil, satu besar. Nggak masalah, yang namanya sebangun yang penting bentuknya sama. Kalau kongruen harus sama ukurannya. Kalau sebangun nggak penting, yang penting bentuknya. Syaratnya itu hanya bentuknya aja. Maka dua segitiga sama sisi sudah pasti dia sebangun. Belum tentu kongruen, belum tentu, tapi pasti sebangun. Bingung nggak sampai sini? 2 persegi. Persegi itu kalau zaman dulu namanya bujur sangkar. Supaya lucu warna oranye ya. Nah ini. Satu kecil, satu besar. Misalnya ini 8. Ini 8. Ini 4, ini 4. Sama, bentuknya sama. Tapi ukuran beda, nggak masalah, sebangun. Nah, bisa. Segitiga siku-siku. Apakah sudah pasti sebangun? Belum tentu. Kata siapa? Nah, ini segitiga siku-siku. Nah, ini juga segitiga siku-siku. Bentuknya sama atau beda? Beda. Tambahin lagi 1 deh. Nah, ini juga siku-siku. Sama atau beda? Beda. Nah, jadi kalau 2 segitiga siku-siku itu belum tentu sebangun. 2 lingkaran pasti bentuknya sama. Segitiga sama sisi pasti sama bentuknya. 2 persegi pasti sama gitu ya bentuknya. Tapi kalau segitiga siku-siku itu bisa macam-macam. Ini bisa 4, bisa 4, ini bisa 6, bisa 4, ini bisa 3, bisa 8. Nah, ini bisa macam-macam. Artinya dia tidak sebangun karena bentuknya berbeda. Jadi jawabannya Depok. Bingung nggak sampai sini? Rahmi bingung? Kopa Rahmi terus ya karena mic-nya dia bisa. Hana? Bingung atau enggak Hana? Setelah penjelasan singkat, padat, dan tidak jelas? Oke, udah ngerti ya. Ya itu ya, jadi sebangun itu yang penting bentuknya sama. Kalau kongruen, selain bentuk sama, ukuran harus sama. Oke, kita lanjut. Pak, kok teori sih ya? Karena kebanyakan siswa justru salahnya di teori. Dibaca dulu. Oke, ada yang bisa jawab? Jawabannya apa? Yang bisa jawab aja. Maksudnya yang bisa jawab tuh bisa WA gitu ya, atau WA aja lah ya, jangan Google Meet. Atau bingung? Siapa yang mau jawab di WA? Apa jawabannya? Oke. Berikut ini merupakan syarat-syarat kesebangunan. Sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan. Sisi-sisi memiliki perbandingan yang sama. Contohnya tadi. Ini aja deh yang saya pakai.
Nah, kalau dia bentuknya sama, memiliki perbandingan yang sama, kalau ini misalnya 5, ini 10, ini 8 misal ya, berarti ini 4. Nah, ini kan perbandingan sama. Berarti ini betul. Sudut-sudut yang sama besar, kalau sudut harus sama besar. Kalau ini 30 misalnya, ya ini 30 juga. Harus sama besar. Dua sudut yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama, dan sudut yang diapit kedua sisi tersebut memiliki besar yang sama. Dua sudut yang bersesuaian memiliki perbandingan sama dan kedua yang diapit, nah kayak gini. Perbandingannya sama, sudut yang diapit sama besar. Jadi ini juga betul. Dua sudut yang bersesuaian sama besar, dua sudutnya sama besar, misalnya 30, yang salah berarti D nih harusnya. Dua sudut yang bersesuaian sama besar, misalnya ini 30, ini 30, ini 90, ini 90. Dan sisi yang diapit sama panjang. Oke, kalau ini bukan kesebangunan, kalau ini syarat dari kongruen. Ya, kalau harus sama panjang, ini kongruen. Kesebangunan itu tidak harus sama panjang. Yang penting punya skala setiap sisinya sama. Ya, kalau ini 54 berarti 10 8. Tidak harus di sini misalnya 10 ini 10. Oh, enggak, itu bukan kongruen. Itu bukan kesebangunan, tapi kongruen. Jadi jawabannya Depok. Oke. Ada yang masih bingung nggak? Nggak ada. Jika tidak ada, nomor 3. Apa jawabannya? DE sama dengan AC. Maka sudut yang sama besar yang mana? DE sejajar ya. Ini lambang sejajar nih. DE sejajar AC. Maka sudut yang besar yang mana? Yang? Oke, ada yang udah jawab? Maesara, apa jawabannya? Ada yang udah jawab di sini? Rahmi, apa jawabannya? Sehadap itu berarti dia sama gitu ya, menghadap ke yang sama. Apa, Maesara? Yang sehadap itu yang menghadap sudut yang arah yang sama ya. Jadi sudutnya misalnya ini. Nah, ini sama nih. CAB sama EDB. Nah, ini sama. Jadi jawabannya A. Oke, itu namanya sudut sehadap. Ada juga, kita udah belum? Itu mah di kelas 7 ya. Iya deh, kelas 7. Kita lanjut dulu deh. Tentang sudut-sudutan kalau nggak salah di kelas 7. Ada sudut sehadap, berlawanan, sepihak. Oke. Nomor 4, semua harus jawab. Pernyataan yang sesuai dengan gambar. Saya kasih waktu.
semenit. Ya, harus jawab semuanya. Ayo. Oke. Ada yang sudah jawab? Rahmi apa? Maesara, Karimah? Udah sampai rumah? Ada ya? Maesara udah? Halo? Kami udah? Apa Rahmi jawabannya? Kenapa belum? Masih bingung? Oke. Maesara bingung juga, tapi menjawab. Intinya perbandingannya harus sama. Ya, maksudnya gimana Pak? Oke ya. Kita lihat di sini. A misalnya, PT itu ini. Banding TR. Nah, ini bentuknya apa TR aja? Nggak ada. Ya, harusnya PT banding PR. Karena segitiga kecil banding segitiga besar. Kalau hanya PT banding TR, ini TR itu bukan bentuk apa-apa. Jadi sudah dipastikan ini salah. Yang B, PS itu segitiga kecil sisinya, banding segitiga besar, PQ, akan sama dengan TS segitiga kecil, banding QR segitiga besar. Betul nggak tuh? Sisinya kecil banding yang besar, sisinya yang satu lagi kecil banding yang besar. Betul atau tidak? Betul. Ya. Jadi perbandingannya ya harus seperti itu. Sisi yang kecil banding sisi yang besar. Sisi yang kecil banding sisi yang besar. Coba kalau yang C. PS banding PT. Nah, ini kecil banding kecil, bisa aja, bisa. Tapi kalau ini harusnya PQ banding PR. Harusnya itu perbandingannya. Jangan QS. QS ini bentuknya apa? Dia bukan segitiga. Jadi harusnya kalau PS banding PT, kecil samping banding kecil bawah harusnya besar samping, berarti PQ banding QR. Ini harusnya, baru ini betul. Tapi kalau TR sama QS, ini tidak berbentuk segitiga. Makanya dia salah. PS banding PQ, nah kecil banding besar. PS banding PR. PS banding PR sama dengan PT banding PQ. Belum tentu. Ya, harusnya PS banding PQ, bukan banding PR. Nah, di situ kesalahannya. Jadi sisi yang bersesuaian harusnya yang dibandingkannya. Kalau gini dia belum tentu.
Maka jawabannya B. Oke, ada yang masih bingung nggak? Jadi, sisi-sisi yang bersesuaian harus sama dibandingkan dengan sisi yang bersesuaian yang lainnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada, kita lanjut. Ya, ini soalnya memang akan seperti ini. Intinya, segitiga yang kecil, misalnya di sini PQR. Nah, ini segitiga besarnya. Segitiga, oh salah dong ya. Segitiga kecilnya PST. Nah, segitiga kecilnya PST. Segitiga besarnya PQR. Jadi PS banding PQ akan sama dengan PT banding PR. Akan sama dengan ST banding QR. Bingung nggak? Ini saya pisahin supaya nggak bingung. Ya oke, kita lanjut ya kalau nggak bingung. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Oke, di sini kita sudah mulai hitungan. 2 menit lah ya. Waktunya 2 menit. Ingat ya, bikin segitiganya dulu, mana yang sebangun, mana yang menghadap sisi yang sama. Mana sisi-sisi yang sebanding. Mudah-mudahan bisa. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa sih. Apalagi yang nggak nyampe sini gitu ya. Secara moral nggak nyampe sini, pasti beda. Apaan sih Pak, bawa moral segala. Ya nggak ada tekanan aja gitu ya kalau nggak sampai sini materinya. Oke, 40 detik lagi. Oke, ada yang sudah menjawab? Sepuluh detik lagi. Oke. Sudah? Apa jawabannya? Rahmi, Mahesara, masih bingung? Karima? Bingung? Kita lihat di sini panjang AC. Ini kita bisa 2 cara sepertinya mengerjakannya. Nah, ini bisa 2 cara. Mudah-mudahan. Kok mudah-mudahan sih? Harusnya bisa ya 2 cara.
Ini misalnya segitiga kecil. Segitiga kecil ini. Siku-sikunya di D. Ini A. Ini C. Ya, segitiga kecilnya berarti DAC. Ya, DAC ya, bukan AADC. Tapi DAC. Segitiga besarnya, siku-siku di C. Siku-siku di C. Siku-sikunya di C, yang panjangnya B, kemudian ini A. Bingung nggak dengan gambarnya? Jadi, kemiringannya AB, siku-sikunya di C, CA-nya yang pendek, BC-nya yang panjang. Kita coba yang seperti ini dulu ya. Di sini AD. AD itu berarti 9. Sama dengan berbandingnya CA. CA-nya udah ada atau belum? Belum ada. Oke, ini belum ada lagi ya pemirsa. AB, AB-nya berapa AB-nya nih? Segini. Artinya 9 tambah 16. 25. AB-nya 9 tambah 16, 25. Ini 25. Kemudian 9, 16. Oke, ini nggak ada cara lain sepertinya ya. Yang ditanya AC. Yang ditanya AC. Harusnya ini kalau pakai cara seperti ini, berarti AD banding AC akan sama dengan AD itu ini, banding ini, akan sama dengan sisi miringnya. Sisi miringnya yang kecil AC banding AB. Apa sih Pak? Ingat ya, kesebangunan itu yang alas, di sini kita anggap alas yang kecil, banding alas yang besar, akan sama perbandingannya sisi miring yang kecil dengan sisi miring yang besar akan sama dengan tinggi yang kecil banding tinggi yang besar. Sampai sini dulu bingung nggak? Sehingga alasnya yang kecil itu AD akan sama dengan perbandingannya alas kecil banding alas besar AD banding AC sama dengan sisi miring yang kecil AC banding AB. Jadi sisi miring di AC ini ternyata di sini sebagai alasnya yang besar. Oke. Pokoknya perbandingan itu posisi yang sama di kecil banding posisi yang sama di besar harus sama dengan posisi yang lainnya di kecil dengan posisi yang lain di besar. Harus sama ya. AD-nya berapa? Kita kesini aja ya. AD-nya 9. AC-nya nggak ada, biarin aja. Sama dengan AC-nya
Nggak ada juga. Banding AB 25. Bingung nggak? Nggak bingung? Kali silang. 9 kali 25 sama dengan AC kali AC, AC kuadrat. 9 kali 25 berapa? Berapa 9 kali 25? 9 kali 25 berapa? 225 ya? 225 sama dengan AC kuadrat. Jadi AC sama dengan, supaya hilang kuadratnya kita akarin. Akar 225. Oke. Bingung nggak? Ada yang bertanya nggak? Syaratnya jadi gimana? Seperti yang minggu lalu, 2 minggu yang lalu, intinya kalau ada soal seperti ini kita gambar mana yang sebangun. Jadi betul-betul nih kita gambar posisi alas ya di bawah. Jadi bentuknya gini, jangan gambarnya yang satu miring, yang satu kebalik, jangan. Betul-betul harus posisinya seperti ini. Jadi kita bisa bandingkan, ini loh alasnya, banding alas ini, akan sama kemiringan ini, banding kemiringan ini. Jadi digambar betul-betul posisinya sama persis, sehingga nanti kita bisa membandingkan hal yang sama. Ya, kayak peta itu kan di Bogor, Bandung, kita bandingkan di peta dengan Bogor, Bandung di sebenarnya gitu. Jadi ini yang kecil kita bandingkan dengan ya jarak yang kecil juga di alasnya. Oke? Masih bingung atau enggak? Lumayan ya emang ya. Beberapa siswa kesulitan dalam gambar. Ya, beberapa siswa kesulitan dalam gambar. Oke, ini saya baca WA ya. Dari siswa. Kirain ada yang menjawab. Oke, sekarang kita lihat lagi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan. 2 menit cukup nggak ya? Cukup lah ya. Ini gambar itu memang tidak semudah ya. Tidak semudah bab yang lainnya. Ini betul-betul butuh apa namanya? Bayangan. Butuh gambaran. Tiga 30 detik lagi.
Oke, ada yang sudah jawab? Oke, ada 2 orang yang sudah jawab. Oke, Hadaya, Karima sudah sampai rumah? Rami, bisa Rami? Halo? Kok Pak Hana sama Mahesara enggak? Ya karena jawab di WA ya. Rami bisa? Halo? Oke. Supaya nggak bingung, kita ambil. Nah, kita akan bagi sekali lagi kalau masih bingung. Wajar ya bingung ya, karena kan baru belajar. Nggak apa-apa lah ya, bentuknya ceritanya seperti ini. Jadi kita punya segitiga kecil. Segitiga kecil ini D, CE, segitiga besar ACB. Jadi segitiga kecilnya DCE, segitiga besarnya ACB. Pak, kenapa nggak ADEB itu mah beda bentuk? Kesebangunan itu syaratnya harus sama. Nggak mungkin beda, nggak mungkin. Ya, oke. Ini bisa jadi tidak ada hubungannya. Jadi dengan sudut, tapi pada dasarnya kita harus tahu ini loh yang sebangun. Nggak boleh bentuknya digambar. Misalnya kita gambarnya jadi agak-agak gini. Nggak boleh nih, bikin pusing. Pokoknya alas ya alas. DE berarti berbandingin sama AB. CE ya sama CB gitu ya. Harus seperti itu. Di sini ACB itu mana? ACB 55. Berarti ini 55. Berarti di C 55. Yang namanya sebangun, sudutnya pasti sama, 55. Ya, sebangun itu sudutnya sama ya, ukuran panjangnya beda, tapi sudutnya pasti sama. Itu namanya sebangun. CBA 70. CBA 70. CBA 70. Artinya CED juga karena posisi sudut sama, dia sama juga. Di sudut sebangun itu sama, ingat ya, sudut itu sebangun sama. Pertanyaannya, CDE berapa sih? Jadi kalau di B70, segitiga besar posisi di B70, B itu di sini E. Berarti otomatis sama 70. Yang ditanya ini berapa sih? Seperti yang kita tahu, segitiga itu total sudutnya harus 180 derajat. Nggak mungkin lebih, nggak mungkin kurang. Artinya sudut D ditambah sudut di C, sudut D tambah sudut di C, ditambah sudut di E, maka totalnya harus 180 derajat. Sudut D-nya kita nggak tahu. Sudut C-nya 55. Sudut CEE-nya 70. Totalnya harus 180 derajat. Berarti sudut D-nya yang ditanya apa? A. Oh, AD itu yang ini ya? Oh, oke. Yang ditanya AD ini ya, udah nggak apa ya. Kita sudut D-nya dulu. Berarti 180 dikurangin pindah ruas. 55 tambah 70, 125. Berarti sudut D-nya 55 derajat.
Oke. Sudut D-nya di sini ternyata 55 derajat. Sudut D-nya di sini 55 derajat. Tapi Pak yang ditanya ADE. Nah, ADE itu mana? ADE itu yang di sini. Ini sudut berpelurus. Ya. Berarti totalnya harus 180 derajat. Berarti sudut CDE ditambah sudut ADE ya berpelurus harus 180 derajat. D-nya tadi berapa? Sudut di D-nya 55. Ditambah sudut ADE harus 180 derajat. Jadinya sudut ADE 180 dikurangin 55. Jadinya 125 derajat. Oke, yang jawab lewat WA semuanya betul. Ya, jadi gambar dulu segitiganya. Posisinya harus sama persis, sudut yang bersesuaian harus sama besar. Udah gitu ya pakai sifat-sifat sisi sudut. Sifat-sifat sudut. Ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada, kita sholat dulu. Insya Allah jam 19.39 kita kembali lagi ya.
Halo, Assalamualaikum. Oh, ada yang jawab di sini ya. Oke. Udah bergabung lagi? Udah pada sholat? Udah? Udah bergabung lagi di sini? Karimah, Hadaya, Rahmi, Hana, Mahesara? Sudah? Kita mulai lagi. Halo? Halo, halo, halo. Udah? Join lagi? Udah? Oke. Kita lanjut. Nah, seperti itu ya. Intinya gambar. Gambar itu wajib. Ketika kita nggak bisa gambar, artinya kita kemungkinan besar tidak bisa menjawab. Jadi mau nggak mau harus gambar. Gambarnya betul, insya Allah jawabannya betul. Gambarnya salah, maka sudah pasti di sini kecuali Anda beruntung. Tapi kalau enggak ya pasti salah jawabannya. Oke ya, kita lanjut. Soalnya akan seperti ini terus, jadi mau nggak mau harus bisa menggambar. Nah, ini coba. Dua menit lah ya, harusnya bisa nih. Ingat ya, gambar segitiga besar, segitiga kecil, sisi yang bersuaian yang mana, maka dibandingkan. Hanya itu saja. Satu menit lagi. Oke. Sudah jawab? Satu orang? Hana sudah? Rahmi sudah? Halo Rahmi? Masih ngitung, saya tunggu. Saya tunggu 1 kali 24 jam. Tamu harap lapor. Lama juga ya. Hana sudah, Hana?
Masih ngitung, oke saya tunggu. Kalau udah bilang. Halo, sudah? Hana sudah ngitungnya? Rahmi, sudah ngitungnya? Hana bingung? Rahmi sudah? Halo? Loha? Oke, saya tunggu. Sambil tunggu saya gambar dulu. Daripada nanti ini. Siapa tahu ada ilham. Kebalik lagi ya. Aduh. Ini gambar segitiganya. Kecil DEB, besar ACB. Harus sesuai. Sisinya sebelah kiri kanan harus sesuai. Tidak boleh ada yang terlewatkan. Harus sesuai. Udah ngitungnya? Halo? Rahmi sudah? Sudah Rahmi? Berapa Rahmi? Oke. Hana? Oke. Kan bingung Pak tadi ya. Kali aja udah saya gambar ya. Di sini katanya Aceh. Di WA nggak nih? Oh kan, bener kan? Udah ya. Nah, di sini katanya Aceh sejajar dengan DE. Oke. DB-nya 7, yang kecilnya 7, yang panjangnya AB berarti 12. Kemudian EB, EB-nya P,
maka BC-nya yang besar. DB-nya berapa? Oh, udah ya ini. Di sini berarti CB-nya P ditambah 2. Gitu ya. Yang ditanya maka nilai P, ingat, yang sejajar, yang bersesuaian, yang kecil banding yang besar akan sama dengan yang kecil banding yang besar. Maka kali silang, 7P tambah 14 sama dengan 12P. Pindah ruas, 14 boleh di sini. 7P-nya pindah, jadi minus. Berarti 14 sama dengan 5P. Berarti pindah ruas, 14 dibagi 5 sama dengan P. 14 bagi 5 kali 2 aja atas bawah. 28 per 10 jadinya 2,8 P. Nah, seperti itu ya. Nggak bingung kan? Oke. Saya rasa tidak bingung harusnya karena yang menjawab betul semua. Kita lanjut. Nomor 8. Seperti biasa waktunya 2 menit. Gambar segitiganya. Bandingkan sisi yang bersesuaian. Untuk itu jawab. Widih, ada yang sudah menjawab pemirsa. Oke. Bagus. Maesara, Rahmi, silakan. Kalau yang sudah. Rahmi A, Maesara. Ini Hadaya ada nggak ya? Kalau lihat kayaknya nggak ada tadi ya. Bunga terakhir. Oke, Maesara A. Ya, semua A, cuman karena Hadaya dan Karima tidak ada. Takutnya tidak mengerti, maka saya tetap akan bahas ya. Karena kan bisa dilihat di YouTube. Siapa tahu nanti followernya nambah gitu kan, ngalahin Atta Halilintar. Jadi mungkin kalau ngalahin bukan jadi Budi Hermawan, tapi jadi Budi Petir. Mengalahkan Halilintar, oh enggak ya? Ngeri juga ya, Budi Petir. Itu ada Budi Petir, pada kabur, bukannya pada belajar. Apalagi online kan, kena petir bahaya ya, laptop atau handphonenya. Emang boleh sebahaya itu. Oke ya, segitiga kecilnya itu DCE. Segitiga besarnya ACB. Nah, yang sejajar ini CE-nya berarti 2, sedangkan kalau CB-nya dia 8. Kok 8 sih? 2 tambah 6, berarti CB-nya 8. Alasnya DE-nya 1, sedangkan di sini Q. Oke, sudut yang bersesuaian perbandingannya selalu sama. Alas
banding Q, alas DE itu 1 banding alas yang besar itu Q, akan sebanding dengan 2 banding 8, maka kali silang 8 sama dengan 2Q, maka 8 bagi 2 sama dengan Q, jadi Q-nya itu 4. Oke, gampang ya. Kita lanjut. Pak, nggak ada yang susah apa? Masa gini terus gitu ya. Oke, karena saya ditantang seperti itu, kita cari yang beda. Enggak kok Pak, kan Bapak sendiri enggak ya. Kita harus cari sesuatu yang berbeda, enggak segitiga terus. Waktunya 2 menit juga cukup lah ini mah. Bahkan enggak nyampe kali. Pokoknya secepatnya aja kalau udah selesai bilang WA atau bilang. Ya 2 menit. Tiga 30 detik lagi. Oke. Ada yang sudah menjawab? Kami? Maya Sarah udah? Kami sudah, kami? Halo? Bingung atau sedang menghitung? Oke, hitung dulu. Sambil sedang menghitung, saya akan bolak-balik gambarnya. Ternyata tidak bisa dibolak-balik. Bunga terakhir. Ini kenapa sih kalau dihitung nggak bisa bolak-balik? Nah, ya akhirnya. Kok ini jadi 6 gitu ya? Ini 9 ya? Ini 9 nih. Sudah, Rami? Yang B, oke. Kita lihat sisi yang bersesuaian. Di sini QR, sisi miring.
banding sisi miring yang besar AD akan selalu sama. Berarti yang QR itu punya ini berarti SR atau RS banding DC atau CD. Gini ya. Jadi QR banding AD, SR banding CD. Nah, kan sama tuh sisi-sisinya. Ah, Pak, saya mau PQ AB, SR, DC. Harusnya sama. Harusnya ya, nanti kita coba. Kita ini dulu yang pertama, QR-nya itu 4, ternyata AD-nya 12. QR 4, AD-nya 12. Akan sama dengan RS, kita nggak tahu berapa, tapi CD-nya 6. Kali silang, berarti 6 kali 4, 24, dibagi 12 sama dengan RS, berarti RS-nya 2. Oke, itu kalau menggunakan QR, AD, RS, CD. Saya mau lewat yang bawah nih, PQ. PQ banding AB harusnya sama dengan SR banding CD. PQ-nya itu 9 ya. Banding 27 sama dengan SR. CD-nya 6. Berarti 9 kali 6 bagi 27 sama dengan SR kali silang. Kebetulan 9 bagi 27 bisa. 9 bagi 9 1, 27 bagi 9 3. 6 bagi 3 juga 2. Nah, jadi jawabannya 2. Bingung gak Rahmi? Ya, emang saya lebih senang salah ngitung dibandingkan tidak mengerti ya. Kalau tidak mengerti artinya ya harus ada yang dicari nih, di mana penyebab tidak mengertinya. Tapi kalau saya hitung dia mengerti, hanya saja mungkin teknis menghitungnya. Apalagi ada angka-angka yang 6 sama 3, ya 2. Kadang 6 bagi 2, 2 atau 6 bagi 3 jadi 3 gitu ya. Kadang seperti itu bisa terjadi, atau di perkalian silangnya. Pindah-pindah ruasnya itu yang agak membingungkan, oke? Sekarang kita akan mencari sesuatu foto. Ya, seperti tadi saya bilang yang sering keluar salah satunya foto. Walaupun ini dengan tipe soal yang berbeda. Oke. 2 menit. Oke. Ada yang sudah jawab ya, memang bisa. Yang lain? Maesara, Rahmi? Emang boleh segampang itu? Kadang kalau gampang malah kita bikin ragu gitu ya. Maesara udah? Kan Pak masih 1 menit lagi ya kali gitu kan. Halo? Maesara, Rahmi? Cek? Maesara? Ya. Diperbesar 4 kalinya, ya betul. Masing-masing kita tinggal kalikan 4 aja. Ya, 4 kali 2, 8, 4 kali 3, 12. Oke.
Kita lanjut. Oke, agak sedikit tantangannya ada dikit lah. 16. 2 menit. Udah? Oke, ada yang sudah? Oke. Rami sudah? Sudah Rami? Berapa jawabannya? Yang A, oke ya. Jadi 20 lebar 40. 20 kali 42 maksudnya. Skalanya 1:50, artinya jarak sebenarnya 1 cm pada peta sama dengan 150 cm jarak sebenarnya. Jadi kalau di peta 20 cm, jarak sebenarnya berapa sih? Berarti jarak sebenarnya tinggal 150 dikali 20 ya. Berarti 3.000 cm. Dalam meter, cm ke meter. Nah, dibagi 30. Untungnya 30 cuma 1. Pak, kalau ini gimana? Ya udah, sama aja kok. 150, 1:150, 150 di peta 42. Maka berapa jarak sebenarnya? Tinggal kali aja. Maka jawabannya harusnya 63. 6300 cm atau 6.300 meter. 63 meter. Oke ya, tidak ada masalah. Kita cari lagi yang sulit. Nggak susah juga sih. Oke, maksimal 2 menit.
Ada yang sudah? Oke. Baru satu orang? Oke, Hana, Maya Sarah udah belum? Hana, Maya Sarah sudah? Hana lagi. Maya Sarah, Rahmi udah? Bingung? Rahmi? Lagi ngitung? Oke, boleh. Sambil ngitung, saya akan putar dulu. Putar lagunya, Pak? Enggak ya. Ya, kepotong. Rahmi B. Oke, ini ceritanya segitiga yang satu. Ini ceritanya segitiga yang dua. Nah, perhatikan di sini AC, CE ini tuh apa namanya? Sejajar nih dia sama nih. Maka alangkah baiknya kita buat ya nggak bisa. Ini kenapa sih pemirsa dan penonton? Sedih. Bunga terus. Ya, mudah-mudahan kali ini bisa. Nah, ini ya. Pak, kata Bapak harus sama, itu dia. Saya berusaha membuatnya, tapi ternyata tak segampang itu. Nah, ini ya. Jadi yang sejajar, AB sejajar dengan ED. AB sejajar dengan ED, sedangkan AC ini sama CE. AC sama CE. Jadi ini 7, berarti ini 25. Karena sama. Ini kongruen, ya, bukan sebangun. Kongruen, apa? Sama besar. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, yang ditanya kan CD. Jadi kalau ED 7, AB 7, ini 25, berarti di sini 25. Nah, BC sama CD, berapa sih? Kalau lihat segitiga ini, berarti BC sama CD itu sama. Ya, kalau masih ingat, ada namanya triple Pitagoras. Jadi gimana? CD kuadrat sama dengan sisi miring, yaitu CE kuadrat dikurangin DE kuadrat. Jadi sisi miring dikurangin sisi tegak atau sisi miring dikurangin alasnya. Jadi CD kuadrat sama dengan akar CE 25 kuadrat dikurangin 7 kuadrat. 625 dikurangin 49. 625 kurangi 49 berapa? 576. Akar 576 24. Nah. Ya, jadi jangan lupa Pitagorasnya. Oke. Kita lanjut.
Nomor 21. 2 menit. Karena ini udah. Ya di contoh soal udah semua. Ada yang sudah? Halo? Ada yang sudah? Kami? Maya Sarah? Bingung atau belum selesai? Oh ya udah lanjutin. Bingung atau belum bingung? Oh enggak ya. Belum atau belum selesai. Oke. Bingung atau belum selesai. Yang lain? Masih belum selesai juga? Pakai rumus cepat boleh. Kalau pakai rumus lama, bisa aja. Hana? Maya Sarah? Sudah? Halo? Halo, ha? Masih dihitung? Oh ya udah hitung dulu deh. Oke, ada yang sudah? Oke.
Sudah ngitungnya? Kami sudah? Maesara sudah? Pakai rumus yang mana? Yang ditanya RS, ya. Kita ada rumus TU tengah sama dengan PT dikali RS ditambah TST dikali PQ. Jadi ini kali ini ditambah ini dikali ini gitu ya. Ini ada sih cara panjangnya ada juga. PT ditambah ST. Nah, ini. Yang ditanya RS ya. Oke. TU-nya 9. PT-nya 6. Dikali RS. Ditambah ST 4. Dikali PQ 15. Dibagi 6 tambah 4. 9. 6 RS tambah 60 per 10 kali silang 90 sama dengan 6 RS tambah 60. 90 kurangin 60 sama dengan 6 RS. 30 sama dengan 6 RS. Kesini aja ya. 30 bagi 6 sama dengan RS. Jadi 5 sama dengan RS. Nah, RS-nya 5. Oke, ada yang tanyain nggak? Nggak ada? Oke. Jika tidak ada, ini terakhir. Nanti dibaca-baca lagi buat yang mau ulangan. Ya. Semester 1 kita cukupkan. Ini semester 1 ya sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan nanti ulangannya dimudahkan, dilancarkan. Dilihat-lihat lagi video pembahasannya. Kita cukupkan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.